Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali melalui program kajian Islam ilmiah. Masih bersama buku Talbis Iblis, tulisan Ibnul Jauzi. Kita akan meneruskan bahasan yang ada di dalam buku tersebut. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembicaraan tentang perpecahan yang terjadi di antara ahli bid'ah. Terpecah-pecah menjadi 72 kelompok. Ada 6 yang menjadi usul bid'ah. Salah satunya adalah Murji'ah. Dan kelompok ini juga terpecah menjadi beberapa kelompok. Satu di antaranya sudah kita sebutkan, yaitu At-Tarikiyah, yaitu orang-orang yang mengatakan, kelompok ini mengatakan tidak ada kewajiban yang dibebankan Allah kepada hambanya. Kewajiban hanyalah kewajiban beriman saja. Maka siapa yang telah beriman dan mengetahui Allah, maka dia bebas melakukan apa yang dia sukai. Ini salah satu di antara kelompok pecahan Murji'ah. Sebelumnya kita jelaskan bahwa inti dari pemikiran Murji'ah ini adalah memisahkan amal dari iman. Intinya itu. Mereka mengeluarkan amal dari iman, bahwa amal bukan bagian dari iman. Amal tidak ada kaitannya dengan iman. Dari situ muncullah beberapa pemikiran-pemikiran, ide-ide yang baru di dalam kelompok tersebut yang mengatakan sebenarnya tidak ada kewajiban. Karena amal tidak mempengaruhi iman, maka tidak ada kewajiban. Ya begitulah bid'ah akan terus berkembang. Akan lahir bid'ah-bid'ah yang baru. Ya dari asal bid'ah itu sendiri. Seperti yang ada pada kelompok Tarikiyah ini. Maka mereka mengatakan tidak ada kewajiban yang harus dilakukan oleh hamba. Karena dilakukan ataupun tidak dilakukan tidak akan mempengaruhi iman mereka. Maka kewajibannya hanyalah beriman saja, tanpa beramal. Ya, yang penting tahu bahwa Allah itu ada. Konsekuensi dari pengetahuan itu tidak menjadi sesuatu yang penting. Ya, nah ini adalah pemikiran yang sangat ekstrim di dalam kelompok tersebut, sehingga mereka menihilkan dan menisbikan ya, kewajiban-kewajiban agama. Karena orang yang melakukan dosa, pelanggaran, meninggalkan kewajiban, tidak akan berkurang iman mereka. Iman mereka akan tetap sama levelnya dengan iman para nabi dan rasul, iman para sahabat, iman orang-orang saleh. Nah demikian. Ya, berikutnya di antara kelompok yang muncul di dalam kelompok ini ada kelompok yang bernama As-Sa'ibiyah. Kelompok ini mengatakan sesungguhnya Allah memberikan kebebasan kepada para hamba untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Artinya tidak ada paksaan ataupun tuntutan konsekuensi dari iman. Maka hamba bebas melakukan apa yang mereka kehendaki.
Ini mungkin hampir sama dengan kelompok yang ada pada kelompok Al-Jahmiyah yang disebut mereka itu Zanadiqah, yang mengatakan bahwa tidak ada kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan oleh manusia. Manusia bebas melakukan apa yang mereka kehendaki. Kemudian di antara mereka ada yang disebut kelompok Rojiyah. Kelompok ini mengatakan bahwa kami tidak menyebut perilaku ketaatan itu sebagai orang taat dan tidak menyebut pelaku maksiat itu sebagai orang yang maksiat. Karena kami tidak tahu apa yang akan ia dapatkan di sisi Allah kelak. Ini sama artinya mereka menisbikan juga, menihilkan juga dosa dan pahala, timbangan kebaikan dan timbangan keburukan. Ya, bahwa ketaatan orang yang taat, kemaksiatan orang yang maksiat tidak merubah apapun, tidak mempengaruhi apapun kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini ya memang merupakan kita kan inti dari pemikiran Al-Murji'ah. Mereka memisahkan, kemudian mengeluarkan amal dari iman. Bahwa amal bukan rangkaian dari iman. Bahwa iman adalah satu kesatuan utuh yang tidak naik dan tidak akan turun. Ya, iman tidak naik dan tidak turun. Ini salah satu perkataan kelompok Murji'ah ini. Kemudian di antara mereka ada yang disebut sebagai kelompok Syakiyah. Kelompok ini mengatakan sesungguhnya ketaatan bukanlah bagian dari keimanan. Bahwa taat itu tidak menaikkan iman, meninggalkan ketaatan juga tidak menurunkan iman. Maka ketaatan tidak mempengaruhi iman. Ini sama dengan ya keyakinan dasar mereka bahwa amal bukan merupakan bagian dari iman. Baik itu amal baik maupun amal buruk. Tidak akan mempengaruhi iman. Maka kelompok ini mengatakan bahwa ketaatan itu bukanlah bagian dari keimanan. Ya, ketaatan bukanlah bagian dari keimanan. Tidak akan mempengaruhi iman sama sekali. Tidak membuat iman itu naik dengan melakukannya dan tidak membuat iman itu turun dengan meninggalkannya. Dan ini tentu bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa iman bertambah dengan ketaatan, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi, akan berkurang karena kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian di antara mereka yang disebut Baihashiyah, kelompok ini mengatakan bahwa iman adalah pengetahuan, tahu. Ya, bukan ilmu, ya, lebih rendah kedudukannya dari ilmu. Ilmu adalah derajat di bawah yakin. Ya, mereka mengatakan bahwa iman hanyalah pengetahuan, tahu, sekedar tahu, maka itu sudah iman. Sehingga siapa saja yang tidak mengetahui mana yang hak dan mana yang batil dan tidak mengetahui mana yang halal dan yang haram berarti dia kafir. Dan orang yang menyatakan bahwa dia tahu Allah, maka dia adalah orang yang sempurna imannya. Orang yang sempurna imannya. Ya. Nah demikian. Ini kelompok disebut Baihasiyah. Kemudian di antara mereka ada yang disebut Mangkusiyah. Kelompok ini mengatakan iman tidak dapat bertambah maupun berkurang. Iman adalah satu yang statis, la yatajazza, tidak bercabang-cabang, ya, tidak berperingkat-peringkat, tidak memiliki level dan derajat. Iman satu derajat, tidak bertambah dan tidak berkurang. Di antara mereka ada yang disebut sebagai kelompok Mustathniyah. Kelompok ini yang mengatakan bahwa mereka menafikan pengecualian dalam iman. Bahwa itu tidak ada dan tidak benar. Tidak boleh diucapkan. Seperti kalimat ana mu'minun insyaallah, saya mukmin insyaallah. Mereka menafikan istisna ini, yaitu kata-kata insyaallah dalam iman. Ya. Mereka mengingkari itu. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah menetapkannya, ya, ucapan saya mukmin insyaallah. Ya. Bagi mereka cukup mengatakan saya mukmin. Ya.
Karena orang yang menyatakan saya mukmin itu sudah cukup untuk menunjukkan kesempurnaan imannya. Walaupun dia tidak beramal. Karena iman tidak ada kaitannya dengan amal, maka kata-kata insya Allah di situ adalah suatu yang sia-sia. Ya, kita mengatakan saya mukmin insya Allah karena kita masih meragukan bukan iman kita, tapi amal kita yang merupakan rangkaian dari iman kita. Apakah amal kita itu menunjukkan kita mukmin, maka kita katakan insya Allah. Kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Bagaimana derajat amal kita di sisi Allah. Nah, ketika amal itu bukan bagian dari iman, maka kata-kata insya Allah di sini menjadi suatu yang sia-sia. Maka mereka menafikannya. Mereka mengatakan tidak perlu mengucapkan insya Allah di situ. Pastikan saja saya mukmin. Dan itu cukup menunjukkan bahwa imannya sempurna. Nah, demikian. Kemudian di antara mereka ada yang disebut musyabbihah. Yaitu kelompok ini mengatakan Allah memiliki penglihatan seperti penglihatan makhluk, tangan seperti tangan makhluk. Ini musyabbihah. Ya, mungkin ini lebih tepat dimasukkan dalam kelompok Al-Jahmiyah. Karena ini berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara mereka yang disebut sebagai Hasyawiyah, yaitu kelompok ini menjadikan status semua hadis adalah sama. Ya. Maka orang yang meninggalkan amalan sunnah sama seperti meninggalkan amalan fardu. Ya, bahwa semuanya adalah suatu kewajiban. Maka meninggalkan yang sunnah sama seperti meninggalkan amalan yang fardu, yang wajib. Nah, demikian. Kemudian di sini dimasukkan dua kelompok juga, Zahiriyah, yaitu disebutkan oleh Ibnul Jauzi sebagai kelompok yang menafikan qiyas. Ada yang ke-11 disebut bid'iyah, yang mereka diklaim adalah orang yang pertama kali mengadakan bid'ah di tengah-tengah umat ini. Cuma ini tidak dikenal ya di kalangan Murji'ah. Kelompok ini digolongkan sebagai kelompok Murji'ah. Ya, seperti Musyabbihah, para ulama lebih menggolongkan mereka kepada kelompok Jahmiyah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kelompok berikutnya yang menjadi usul bid'ah adalah Rafidhah. Ini salah satu kelompok yang syaitan ya membisikkan syubhat dan was-was kepada mereka hingga jatuh dalam bentuk kesesatan yang sangat buruk. Ya, terburuk di antara kelompok-kelompok yang lainnya. Terkumpul semua penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kelompok ini. Pada awalnya kelompok ini dikenal dengan sebutan Syiah. Ya, Syiah itu adalah orang-orang yang awalnya ditujukan kepada orang-orang yang yatasayya ila Ali, ya, yang lebih condong kepada Ali daripada Utsman, atau yang mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman, mendahulukan Ali atas Utsman. Orang-orang ini disebut Syiah. Ya, mungkin ini suatu pandangan yang menyelisih pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka sepakat mengatakan Abu Bakar, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Lalu ada kelompok orang yang mengatakan tidak, Abu Bakar, Umar, Ali, kemudian Utsman. Nah, kelompok ini ataupun orang-orang berpemikiran seperti ini disebut Syiah. Maka pada awalnya sebutan Syiah ditujukan kepada orang-orang yang berpendapat seperti ini, ya, menyelisih pendapat pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam urutan ya kekhalifahan yang disepakati oleh kaum muslimin. Maka kalau kita lihat beberapa ulama itu dikatakan yatasayya, yaitu maksudnya adalah ini. Ya, jangan digambarkan ya seperti yang diyakini oleh kaum Rafidhah. Ya, kaum Rafidhah. Ya, nah demikian. Ya, kemudian demikianlah sama seperti bid'ah-bid'ah yang lalu. Bid'ah tidak berhenti, dia akan terus bergulir seperti efek bola salju. Makin lama bukan makin kecil, tapi makin lama akan semakin besar. Awalnya orang-orang ini mungkin muncul dengan perkara yang menyelisih Ahlus Sunnah di dalam urutan penyebutan keutamaan antara Ali dan Utsman.
antara Utsman dan Ali. Ya. Tapi pemikiran ini terus bergulir, berkembang hingga muncul satu keyakinan yang menyimpang terhadap Ali. Ya, kemudian penolakan ya kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Ya, bid'ah itu terus berkembang. Awalnya mereka mengatakan Ali, tsumma Utsman. Kemudian mereka muncul lagi orang yang punya pemikiran demikian, pemikiran itu nggak berhenti dia, apalagi yang sesat menyimpang ya akan terus berkembang. Ya, muncullah pemikiran yang mengatakan ya bahkan Ali baru Abu Bakar dan Umar. Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Maka ini berujung kepada penolakan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar yang seharusnya lebih berhak menjadi khalifah adalah Ali. Ya, sehingga muncullah kelompok Rafidhah. Kelompok ini dikenal dengan sebutan Rafidhah. Dari situ muncul sebutan Rafidhah, yaitu orang-orang yang menolak ya kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Karena mereka menilai Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah peninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu pemikiran itu terus berkembang sehingga ada yang sampai kepada ghulat Rafidhah. Ya, kalangan ghulat Rafidhah. Ini yang sangat ekstrim yang sampai kepada memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, bahkan kemudian bergulir terus sehingga memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada anak keturunannya, ya, anak keturunan Ali bin Abi Thalib, ya, memberikan sifat-sifat ketuhanan ya kepada mereka. Ini yang sudah sangat ekstrim penyimpangannya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Baik. Ya, ini juga menjadi terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok, ya. Jadi tidak bisa memberikan hukum yang satu ya kepada kelompok ini ya, berbeda-beda, ya. Kalau dikatakan dia Syiah masuk ke dalam kategori ya kita katakan mendahulukan Ali daripada Utsman, ya tentunya tidak seperti orang-orang yang memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada Ali ya ataupun kepada anak cucunya. Tentunya berbeda tingkatan hukumnya dan juga penyimpangannya, kebid'ahannya. Tetapi demikian setan mempermainkan anak manusia. Ya, jadi hati-hati dengan bid'ah. Kita tidak boleh menganggap remeh satu bid'ah, walaupun terlihat itu bid'ah yang ringan. Karena semua ya kita bahas banyak kelompok di sini ya, ada udah 5 kelompok kita bahas. Ya semuanya berawal dari ya mungkin bid'ah yang dianggap ringan, penyimpangan yang ringan. Tapi lama kelamaan muncul beberapa kelompok di dalamnya yang membawa suatu muatan-muatan kufur. Ya, yang bisa menyebabkan keluarnya orang yang meyakininya dari Islam. Waliyadzubillah. Ya. Nah, bermula dari penyimpangan yang kecil. Penyimpangan yang mungkin dianggap ya kecil. Ya, tapi bid'ah tidak akan berhenti. Seperti efek bola salju tadi. Makin lama tidak akan mengecil dia, tapi makin bertambah besar. Ya. Nah, mereka terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok juga, ada yang disebut sebagai Alawiyah. Ya, kelompok ini mengatakan bahwa kerasulan itu seharusnya diberikan kepada Ali. Ya, Jibril telah keliru ya di dalam memberikan wahyu. Ini ya mungkin kalau yang paling ya termasuk kelompok Ghulatur Rafidhah ya. Ghulatur Rafidhah. Ya, Alawiyah ini itu mengatakan bahwa kerasulan itu seharusnya nubuat itu bukan hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi adalah hak Ali. Jibril di sini keliru. Ini merupakan tuduhan yang pemikiran yang sangat-sangat menyimpang ya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya, ya. Nah, demikian. Ya, kemudian ada yang disebut ya Amriyah. Ya, salah satu kelompok di antara mereka ada yang disebut Amriyah. Kelompok ini berpendapat bahwa Ali adalah sekutu Muhammad dalam perkara kenabian. Ya, mereka ya, tidak seperti yang pertama. Mereka mengatakan Ali adalah pendamping Nabi dalam perkara kenabian seperti Musa dan Harun. Mereka menyamakan seperti itu.
ya, bahwa Ali adalah syarikat Nabi di dalam kenabian. Bahwa Ali juga menerima wahyu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian di antara mereka ada yang disebut Syiah. Ini sebutan awail ya kepada orang-orang yang ya bahwa Ali adalah penerima wasiat Rasulullah, pemegang urusan umat sepeninggal beliau. Ya. Dan umat ini telah kafir karena membaiat selain Ali. Ya. Nah, ini kelompok disebut Syiah. Ya, kemudian ada kelompok yang bernama Ishaqiyah. Mereka mengungkapkan, ya, kelompok ini mengatakan ya, bahwa kenabian akan senantiasa tersambung hingga hari kiamat. Ya, bahwa kenabian tidak terputus. Kenabian, nubuat masih akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa saja yang memiliki ilmu seperti ilmu ahli bait, maka dia adalah nabi. Ya. Nah, maka muncullah mutanabbi. Memang ada akarnya. Ada kelompok yang memang punya keyakinan seperti itu di tengah-tengah umat ini. Ya. Ya, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, itu tidak berlaku. Ya, karena akan ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah demikian. Kriterianya adalah memiliki ilmu seperti ilmu ahli bait. Maka dia adalah nabi. Nah, kita mengingatkan ya orang-orang yang muncul mengaku sebagai nabi ya. Sepeninggal Nabi, setelah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Musailamah al-Kadzdzab dan seterusnya. Banyak. Ya, dajjal dajjal kecil yang mengaku nabi. Ya, nah tentunya ya, ini jelas kebohongannya. Ya, maka salah satu ungkapan pemalsu hadis itu disebut dajjal, ya, istilah dalam ilmu jarh dan ta'dil. Orang yang besar kebohongannya itu disebut dajjal. Ya, kalau orang disebut dalam seorang perawi disebut dajjal, artinya riwayatnya pasti maudhu, palsu, tidak akan diterima. Ya. Nah mutanabbi itu ya rata-rata mereka berasal dari kelompok-kelompok bid'ah ini. Ya, yang mereka punya keyakinan bahwa kenabian itu tidak terputus, akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Di antara mereka ada yang menggunakan dalil, ya, dalil palsu tentunya ya, hadis palsu seperti yang dilakukan oleh Abu Abdillah Asy-Syami Al-Maslub. Orang ini mutanabbi juga. Mutanabbi itu artinya mengaku jadi nabi. Ya, dia menyitir sebuah hadis. Hadis itu asalnya hadis sahih yang berbunyi ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Hadis Bukhari, sahih. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi sepeninggalku. Ini hadis sahih, dia angkat, dia bawa, lalu dia tambahkan kalimat di situ. Ya, tidak banyak tambahannya, hanya 2 kata saja. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak lain. Artinya ada pengecualian. Ya, ada orang-orang yang bisa saja diangkat jadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dia gunakan hadis itu. Dia tambahkan tambahan yang maudhu. Dia tambah sendiri itu. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak lain. Ya, lalu dia muncul dan mengaku sebagai nabi. Sampai sekarang ya banyak ya kita katakan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ada yang serius, ada yang main-main. Yang jelas kebohongannya. Ya, kita tahu ada nabi palsu yang lainnya ya, seperti Ahmad Qadian dan lain-lain sebagainya. Yang terbukti semuanya kepalsuannya. Ya, kepalsuannya, kebohongannya. Dan ini kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di dalam kelompok Rafidhah itu ada juga yang punya pendapat-pendapat aneh seperti itu, di antaranya Ishaqiyah ini. Ya, wallahu alam bissawab. Kemudian ada yang disebut kelompok Nausiyah. Kelompok ini mengatakan bahwa Ali adalah orang yang paling utama di kalangan umat ini.
Maka siapa saja yang mengutamakan selain Ali berarti dia telah kafir ataupun murtad dari Islam. Ya, nah ini ciri-ciri ahli bid'ah, mudah mengkafirkan siapa saja orang yang berseberangan dengan pendapatnya, berseberangan pendapat dengan kelompoknya. Ini ciri-ciri ya dari ahli bid'ah. Berbeda jauh ya, bertentangan dengan apa yang dijalani oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ahlu sunnah wal jamaah tidak secara mudah mengkafirkan orang-orang yang berseberangan dengan ya pendapat mereka. Ya, dengan pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Ya, mereka melihat, menimbang, dan mengukur kadar penyimpangan itu. Ya, maka ahli bid'ah juga tidak semua dikeluarkan dari Islam, tidak. Bahkan mayoritas dari mereka itu masih dalam lingkaran ataupun dalam kita katakan hukum sebagai muslim. Ya, tidak dikafirkan. Ya, nah demikian. Sampai Jahmiyah yang punya keyakinan kufur yaitu Al-Quran makhluk, itu tidak dikafirkan secara secara merata, tidak. Ya, demikian juga Syiah ataupun Rafidah, tidak semua kelompok yang ada di dalam Rafidah ini dikeluarkan dari Islam oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang melihat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam kelompok tersebut. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Ada Syiah, ada Rafidah, ada Ghulatur Rafidah. Jadi ada tingkatan-tingkatan di situ. Tidak dengan mudah. Berbeda dengan ahlu bid'ah, ya mereka mudah mengkafirkan siapa saja yang berseberangan ataupun bertolak belakang dengan mereka. Ya, nah demikian. Kemudian di antara kelompok mereka ada yang disebut sebagai Imamiyah. Ya, kelompok Imamiyah ini punya pendapat bahwa tidak mungkin dunia ini tanpa ada imam dari keturunan Al-Husain. Dan sosok imam tersebut sudah diketahui oleh Jibril. Nah, jika sang imam mati, maka akan digantikan oleh orang yang semisalnya. Jadi ini kelompok yang menjadikan ya imamah ini ya sebagai salah satu rukun Islam. Jadi menurut mereka rukun Islam yang kelima ataupun yang keenam adalah imamiyah, meyakini imam dari keturunan Al-Husain. Bahwa imam ini yang sah untuk memimpin kaum muslimin, sementara imam-imam yang lainnya tidak sah memimpin kaum muslimin. Nah demikian. Ini kelompok disebut imamiyah. Tanpa meyakini keimamahan ini, maka seorang itu tidak dianggap sebagai muslim, karena mereka jadikan ini sebagai salah satu rukun Islam. Kemudian ada Yazidiyah. Kelompok ini berpendapat bahwa semua keturunan Al-Husain adalah imam salat. Selama masih ada salah seorang dari mereka, kita tidak boleh salat di belakang imam selainnya. Ya, nah demikian. Ini kelompok Yazidiyah, ya. Nah, kemudian ada yang disebut juga sebagai kelompok Abbasiyah. Kelompok ini mengklaim bahwa Al-Abbas lebih utama menjadi khalifah daripada yang lainnya. Ya, bahwa Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu lebih utama untuk menjadi khalifah daripada yang lainnya. Ya, nah kemudian ada yang disebut sebagai kelompok Mutanasikhah. Mereka mengatakan sesungguhnya arwah itu bisa saling menitis atau lebih dikenal dengan sebutan reinkarnasi. Jika yang mati adalah orang baik, maka rohnya akan keluar dan masuk ke tubuh orang yang ke tubuh seseorang yang dia berbahagia dengan kehidupannya. Dan jika yang mati itu adalah orang yang jahat, maka rohnya akan masuk ke tubuh seseorang yang dia sengsara dengan kehidupannya. Ya. Nah, ini keyakinan reinkarnasi yang mungkin diyakini oleh agama lain. Ada juga di dalam tubuh umat ini yang punya keyakinan seperti itu. Ya, bahwa ruh itu menitis ke tubuh yang lain. Ketika dia keluar dari tubuh yang satu, dia akan mencari tubuh yang lain. Kemudian ada yang disebut kelompok Rajaiyah. Kelompok Rajaiyah ini mereka meyakini bahwa Ali dan para sahabat akan kembali ke dunia dan membalaskan dendam kepada musuh-musuh mereka. Ya, seperti kembalinya ataupun akan turunnya Isa
alaihi salam. Kelompok ini juga meyakini Ali dan sahabat-sahabatnya akan kembali ke dunia untuk membalaskan dendam ya musuh-musuh yang telah memerangi mereka. Ya, kemudian ada yang disebut la'iniyah atau la'niyah, yaitu orang-orang yang menjadikan caci maki, laknat terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman, Talha, Az-Zubair, Muawiyah, Abu Musa, Aisyah dan sahabat lainnya sebagai ibadah. Sebagai bagian dari ibadah mereka. Bahwa khutbah tidak sah tanpa melaknat Abu Bakar dan Umar. Ya, dan salah satu doa yang selalu mereka sertakan ya, ucapan yang selalu mereka sertakan dalam doa-doa mereka adalah laknat Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Ya, terutama Abu Bakar dan Umar. Kemudian Aisyah dan Hafsah. Ya, melaknat sahabat-sahabat ini bagi mereka adalah satu ibadah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu adalah bentuk penunaian hak Ali bin Abi Thalib ya dan ahli bait Al-Hasan, Husain, Fatimah dan yang lainnya. Nah, demikian. Kemudian di antara mereka yang disebut kelompok Al-Mutarabbisah. Kelompok ini adalah ya kelompok yang mereka berpakaian seperti ahli bid'ah dan dari waktu ke waktu mereka senantiasa menunjuk satu pemimpin yang segala urusan diserahkan kepadanya. Dan mereka mengklaim orang itu adalah Al-Mahdi umat ini. Jika dia mati, mereka akan memilih orang lain. Ya, disebut Al-Mutarabbisah. Nah, itu beberapa kelompok yang ada di dalam tubuh Rafidhah ya. Dan banyak lagi sekte-sekte ya di dalam kelompok ini ada yang disebut Isna Asyariyah dan lain sebagainya ya. Ya, tapi ini beberapa di antaranya. Nah, kemudian berikutnya di antara usul bid'ah yang lainnya adalah Al-Jabariyah. Kelompok ini adalah kelompok yang ya tentunya berseberangan dengan Qadariyah. Kalau Qadariyah mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba, bahwa hamba itu yang menciptakan amal-amal buruknya sendiri tanpa pengetahuan Allah, tanpa kehendak Allah, ya tanpa ciptaan Allah, bahwa hamba itu melakukannya dengan kehendaknya sendiri bukan dengan kehendak Allah. Nah, Jabariyah bertolak belakang dengan kelompok tersebut. Jabariyah ini berpendapat bahwa manusia tidak punya kuasa atas apa yang dilakukannya. Yang baik maupun yang buruk, semuanya dari Allah. Semuanya kehendak Allah dan tidak ada kehendak manusia. Dalam hal ini mereka menafikan ya kehendak makhluk. Mereka menafikan kehendak makhluk, bahwa makhluk tidak punya kuasa apa-apa atas apa yang mereka lakukan. Semuanya terpaksa mereka lakukan karena mereka mengikuti kehendak Allah. Mereka mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini bertentangan ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas menetapkan kehendak ini bagi makhluk. Allah mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kamu berkehendak melainkan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sama mereka gunakan untuk menafikan kehendak manusia. Tapi sebenarnya ini adalah hujah atas mereka, bukan bagi mereka. Karena di dalam ayat itu Allah menetapkan kehendak manusia. Bahwa kehendak manusia itu adalah kehendak yang tertinggi di antara kehendak-kehendak makhluk lainnya. Bahwa kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Allah menetapkan kehendak manusia di situ. Bahwa mereka punya kehendak. Tapi semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Manusia diberi pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan karena dia diberi kehendak. Itulah kekuatan akal yang ada pada manusia. Kekuatan akal manusia terletak di situ, yaitu akal mereka disertai dengan kehendak. Kehendak yang itu sangat tinggi, sehingga kehendak itu dikatakan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian kekuatan kehendak manusia, iradah manusia itu. Yang tidak diberikan kepada makhluk lain di muka bumi ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memilih manusia menjadi khalifah. Karena mereka memiliki kekuatan kehendak.
Ya, maka orang yang dicabut kehendaknya, maka dia akan gila. Orang gila tidak punya kehendak. Ya, yang dicabut dari orang gila itu adalah kehendaknya, karena dia berusaha untuk melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia mencoba melawan kehendak Allah, maka Allah balas dengan mencabut kehendaknya, maka gilalah dia. Ya, maka coba lihat, bagaimanapun kuatnya hewan, bahkan pintarnya hewan, hewan juga punya kepintaran. Mereka punya akal dan sebagian hewan punya kepintaran. Seperti misalnya hewan yang paling pintar di muka bumi yang diketahui oleh manusia adalah simpanse. Yang bisa diajari, yang bisa dilatih, bahkan bisa menggantikan tugas manusia, ya, dikirim ke luar angkasa, menggantikan manusia. Itu simpanse. Ya, tapi satu yang tidak ada pada akal mereka yaitu kekuatan kehendak. Bahaya kalau simpanse punya kekuatan kehendak. Maka mereka nanti akan berkehendak untuk membalikkan keadaan. Ya, mereka jadi penguasa, kita jadi tawanannya. Ya, maka nggak ada kebun binatang, nanti ada kebun manusia. Karena hewan-hewan kuat itu punya kekuatan dan kepintaran dan kehendak. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan ini. Mereka tidak punya kehendak seperti kehendak manusia. Tidak memiliki kekuatan kehendak seperti kehendak manusia. Ya, nah demikian. Ya, jadi mereka mengatakan, ya, kelompok Jabariyah ini, manusia tidak punya kehendak apa-apa, tidak punya kekuatan di situ. Dia hanya nurut. Dia hanya ikut kehendak yang maha kuasa. Jadi mereka seolah-olah menimpakan semua keburukan itu kepada yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Maka salah seorang dari mereka kalau mencuri, mereka mengatakan bukan aku yang melakukannya, tapi Allah yang melakukannya. Kalau mereka kafir, mereka mengatakan bukan aku yang menghendakinya, tapi Allah yang menghendakinya. Ya. Kalau mereka melakukan kejahatan misalnya, mereka mengatakan itu bukan perbuatan kami cuma mengikuti kehendak yang maha kuasa. Tapi mereka tidak akan bisa menerima apabila mereka dipukul, kemudian si pemukul mengatakan, ini bukan perbuatan saya, ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berkehendak apa-apa, yang berkehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan menerima ucapan itu. Ya, nah demikian, ya. Nah, ini satu kontradiksi yang ada pada pemikiran mereka ini, karena menyimpang ya dari kita katakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang menetapkan adanya kehendak bagi makhluk, bahwa makhluk juga diberi kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kehendak yang sangat kuat melebihi kehendak ya, makhluk lainnya. Tidak ada yang punya kehendak sekuat kehendak manusia. Ya, bahwa kehendak manusia itu sangat kuat. Kekuatan manusia terletak pada itu. Ya, nah demikian. Lalu kelompok ini berusaha untuk menisbikan itu, menihilkan itu, bahwa itu semua tidak ada. Bahwa kita lakukan ini tanpa kehendak. Apapun yang kita lakukan, saya salat, saya jadi baik, itu bukan kehendak saya juga, tapi kehendak Allah. Demikian pula sebaliknya, kalau saya buat jahat, saya buat buruk, kalau saya melakukan kejahatan, itu bukan kehendak saya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah perkara yang sangat kontradiktif ya di dalam kehidupan nyata, ketika mereka tidak bisa menerima keburukan-keburukan yang ditujukan kepada diri mereka. Ya, kalau ada yang orang menampar mereka, memukul mereka, ya, atau bahkan ya menyakiti mereka, lalu orang itu berkata ini bukan kehendak saya, ini kehendak Allah, mereka tidak akan bisa menerima itu. Apakah mereka bisa diam dan menerima itu tanpa menuntut atau membalas? Ya, tentunya mereka akan terdiam dengan hal itu. Sama seperti ya kelompok Qadariyah yang mengatakan bahwa keburukan itu bukan kehendak Allah, tapi kehendak manusia sendiri. Mereka menihilkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menihilkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ini sangat buruk. Maka ada kisah ya, ketika Amr bin Ubaid berdakwah kepada orang kafir, ya,
lalu orang kafir itu menolak, ya, mendakwainya supaya masuk Islam. Kemudian orang kafir itu menolak untuk masuk Islam. Dia berkata kepada orang kafir itu, sebenarnya Allah menghendaki, tapi setan tidak menghendaki. Ya. Artinya dia kafir itu atas kehendak setan, bukan kehendak Allah. Ya. Maka orang kafir itu berkata, kalau begitu saya menyembah setan saja, karena setan terbukti lebih kuat daripada Allah. Karena kehendaknya yang berlaku, bukan kehendak Allah. Demikian pula ketika ada seorang Arab Badui minta agar dia berdoa. Ya, Arab Badui ini baru kehilangan unta. Lalu dia minta kepada Amr bin Ubaid untuk berdoa kepada Allah supaya ontanya kembali. Maka Amr bin Ubaid ini berdoa dia, ya Allah, sebagaimana engkau tidak ingin ontanya dicuri lalu tercuri, maka kembalikanlah ontanya. Mendengar doa seperti itu, Arab Badui itu menarik kembali permintaannya. Ya, saya tidak jadi minta doa kepadamu. Saya takut Allah ingin mengembalikannya tapi tidak kembali. Allah berkehendak ingin mengembalikan onta itu, tapi ternyata yang terjadi bukan kehendak Allah, tapi kehendak yang lain. Bukan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kembali onta saya. Maka saya tidak perlu doa Anda. Demikian katanya kepada Amr bin Ubaid. Nah demikian. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah di antara keduanya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan juga bahwa manusia memiliki kehendak. Ya, bahkan kuasa yang sangat besar pada kehendak manusia itu, dan mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih dan mereka kehendaki. Itu adalah kuasa yang Allah berikan. Setiap kekuatan yang Allah berikan itu ada tanggung jawabnya, responsibility-nya. Ada tanggung jawab di situ. Ketika Allah kasih kekuatan kehendak kepada kita. Ya. Allah kasih kekuatan kehendak kepada manusia, tapi ada kita katakan ada konsekuensinya, ya, bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap kekuatan yang Allah berikan itu. Apa mau Allah cabut kehendak dari kita? Ya, itu artinya kita jadi orang gila. Nah, kita tidak mau kan? Nah, itu begitu berharganya jadi orang waras, jadi orang normal. Ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa ya kejahatan dalam manusia itu adalah kehendak mereka, tapi itu semua dibawa kehendak yang maha kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, ini juga terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok, ya. Nanti akan kita sebutkan beberapa kelompok di dalamnya, ya. Ada 12 kelompok juga. Nah, demikian saja para pemirsa yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan kelompok-kelompok bid'ah. Nah, ikhwata Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Baik, pertanyaan pertama kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara mengirimkan doa untuk orang yang telah meninggal sesuai dengan sunnah, Ustaz, supaya kita bisa terhindar dari cara yang bid'ah? Syukran. Ya, tidak ada, ya, kita katakan cara yang khusus di sini, ya. Kalau cara yang khusus, kita ikut mendoakannya di dalam salat jenazah, kita ikut menyolatinya, mendoakannya, ya. Nah, demikian. Adapun selain itu tidak ada cara-cara khusus, ya, atau ritual-ritual khusus. Ya, berdoa, pilih waktu yang mustajab, doakan. Ya, yang penting adalah kita mengetahui, ya, tempat-tempat mustajab, ya, waktu-waktu mustajab, dan doakanlah orang yang kita ingin doakan pada waktu-waktu itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, jadi apakah doa itu sampai kepada si mayit? Ya, sampai. Ya, demikian. Karena kaum muslimin antara satu dengan lainnya diperintahkan Allah saling mendoakan, ya. Nah, demikian. Satu sama lainnya. Ya, sebagaimana juga nanti di akhir mereka akan saling memberi syafaat satu sama lainnya, tentunya dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhirat. Di dunia juga
mereka dianjurkan untuk saling mendoakan satu sama lainnya. Nah, jadi silakan mencari tempat-tempat yang mustajab, kemudian waktu-waktu yang mustajab, ya seperti ini di bulan Ramadan, ya ada waktu mustajab pada saat berbuka, waktu sahur, ya. Nah, demikian. Kemudian juga ada waktu-waktu khusus seperti di sepertiga akhir malam, nanti di 10 malam terakhir bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, dan sepanjang bulan Ramadan. Kata Nabi ada satu doa yang pasti diperkenankan Allah di bulan Ramadan ini. Satu doa yang Allah pasti kabulkan dari setiap muslim ya di bulan Ramadan. Tapi kita nggak tahu ya doa yang mana. Maka banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan karena bulan Ramadan termasuk bulan mustajabud doa. Ya. Bulan di mana Allah akan mengijabahi doa hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau kita sering mengalami lintasan hati untuk melakukan maksiat? Apakah ini termasuk dosa Ustaz? Syukran. Ya tentunya tidak ya kalau masih lintasan di dalam hati. Disitulah pergulatan kita dengan syaitan ya. Itu was-was yang dibisikkan syaitan ke telinga kita ya. Nah, tidak akan ditulis dosa hingga kita melakukannya. Demikian disebutkan di dalam hadis ya. Kalau sudah kita ucapkan, kita lakukan, maka ditulis satu dosa. Ya, nah demikian. Kalau kita menangguhkan diri darinya, maka ditulis satu pahala. Ya, karena kita menahan diri dari dosa. Ya, menahan diri dari dosa adalah suatu kebaikan, ya, suatu amal yang ditulis pahala dengannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ya tentunya di sini yang jadi masalah adalah seberapa kuat kita menahan bisikan itu. Ya, nah di bulan Ramadan ini kita dilatih ya untuk bisa menahan nafsu, ya menahan diri dari kita katakan bisikan-bisikan was-was dari syaitan ya yang membisikkan manusia untuk melakukan kemaksiatan, dosa dan lain sebagainya. Akan muncul itu, nggak akan mungkin hati kita kosong dari keinginan-keinginan seperti itu. Ya, bohong kalau ada yang mengatakan dalam hati saya nggak ada dorongan-dorongan buat dosa. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Nah demikian. Ya, dan di bulan Ramadan ini kita tahu setan dibelenggu ya. Setan dibelenggu. Ya wasufilatis syayatin wa marratul jin. Itu tafsirannya, yaitu jin-jin yang durhaka. Nah, banyak yang bertanya, Ustadz, kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan? Ya tentunya ya banyak orang buat maksiat di bulan Ramadan. Ada yang nggak puasa, ada yang nggak sholat, bahkan ada yang terang-terangan buat maksiat di bulan Ramadan. Lalu apa artinya kaitannya, hubungannya dengan setan dibelenggu? Kenapa masih ada maksiat? Nah, di sini yang perlu kita cermati, Nabi cuma mengabarkan bahwa setan dibelenggu. Jangan salah ya. Nabi cuma mengabarkan setan dibelenggu. Nabi tidak mengabarkan setan libur. Ya, kalau setan libur mungkin ya. Ya, tapi ini setan tidak libur ya. Setan tetap mengganggu manusia walaupun dalam keadaan terbelenggu. Sama seperti iblis dikeluarkan dari surga tetap menggoda Adam di dalam surga. Ya, musuh kita ini ngotot. Dia begitu sabar menyesatkan manusia. Ya, dia sudah bersumpah soalnya di depan Allah akan menyesatkan, itu kerja dia. Nggak ada kerjaan sampingan lainnya. Ya, jadi di bulan Ramadan mereka tetap menggoda manusia dalam keadaan terikat. Makanya orang yang nggak baik di bulan Ramadan, ya tipis kemungkinan baik di luar Ramadan. Orang yang masih tetap buat dosa di dalam Ramadan, tipis kemungkinan bukan tidak mungkin ya, tipis kemungkinan untuk dia bisa meninggalkan dosa itu di luar Ramadan. Ya karena ya setan dibelenggu aja dia kalah, apalagi setannya lepas, kira-kira demikian, bebas mengganggunya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
seorang yang pernah masuk kelompok bid'ah kemudian mulai mempelajari sunnah dan sudah keluar dari kelompok tersebut, apakah dengan bertobat amalan-amalan bid'ah dahulu yang pernah dilakukan bisa diampuni oleh Allah? Syukran. Ya, kita nggak boleh ragu bahwasanya dengan taubat dosa-dosa yang lalu diampuni Allah. Kita nggak boleh ragu dengan taubat kita. Itu berbahaya. Ya, itu tidak boleh terjadi keraguan terhadap taubat. Ya, nah demikian. Hanya saja taubat perlu pembuktian. Nah itu fokus kita di situ, membuktikan taubat kita. Mengiringi taubat dengan iman dan amal soleh. Ya, memperbaiki diri, melakukan islah. Ya. Setelah bertaubat. Itu yang harus dilakukan sebagai pembuktian bahwa taubat itu adalah taubat nasuha. Adapun taubat itu bisa menghapus dosa, nggak perlu diragukan lagi. Karena Nabi mengatakan at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Ya, dosa-dosa itu. Cuma ini berkaitan dengan dosa. Kalau dosa yang kita lakukan akibat buruk dari dosa. Kalau dosa di sisi Allah, Allah Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim, Afun Karim, kan begitu ya. Allah bisa hapus itu. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan kita bertaubat kepadanya. Ya, tapi yang perlu kita cermati di sini di dalam bab taubat ini adalah pengaruh dosa. Ya, bahwa pengaruh dosa itu tidak hilang hatta dengan bertaubat. Dosa dihapus ya. Ya, tapi pengaruh dosa itu nggak boleh kita anggap ringan. Ya, setelah bertaubat sekalipun, ya, setelah kita sudah bertaubat, jangan ringankan ya noktah hitam dosa yang walaupun sudah dibersihkan, tetap menyisakan buram. Artinya apa? Ada kemungkinan kembali, ada nggak? Ada. Bahkan besar. Ya kalau kita tidak bersungguh-sungguh mengawal taubat kita. Dan itu bagian terberat dari taubat, mengawal taubat itu ya setelah bertaubat. Karena dosa-dosa yang lalu akan terus membayangi kita. Iya, ada orang yang keluar dari kelompok bid'ah kita katakan ya. Ya dulu mungkin kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan, menghalalkan darah orang lain kan begitu ya, kelompok-kelompok seperti itulah. Kemudian dia taubat. Nah, kalau dia tidak kawal taubat itu, ingat ya, pemikiran ini nggak mudah hilang. Akibat dosa itu tidak mudah hilang. Kecuali dengan kesungguhan yang luar biasa. Ya banyak kejadian orang-orang seperti ini suatu saat kelak dia kembali. Kalau dia tidak waspada, ya pemikirannya belum hilang, belum hapus. Yang hapus dosanya di sisi Allah. Itu bergantung kepada kesungguhannya bertobat juga ya. Ya, nah demikian. Dan kembali kepada yang kita katakan pemikiran yang lalu lah, kita katakan ya, dosa yang lalu itu kembali lagi melakukannya. Ya dulu ada orang yang tidak membuka aurat, kemudian pakai jilbab, ya kan? Nah tapi dia tidak mawas diri dan waspada terhadap akibat dosa. Bahwa bintik dosa itu walaupun ibarat kaca, dosa itu kan diibaratkan Nabi noktah hitam yang mengotorinya. Nah itu bisa kita usap ya, kita hapus dengan taubat. Kita bertobat dihapus itu. Tapi ingat ya, walaupun sudah terhapus dia menyisakan buram pada kaca ataupun cermin itu. Nah, buram itu bisa kembali menghalangi cermin itu. Nah, jadi hati-hati ya. Kita perlu mengawal taubat itu ya dengan kata Allah Subhanahu wa taala, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah. Kecuali orang yang bertobat lalu mengiringi tobatnya dengan iman dan amal soleh. Ya, harus diiringi ya dengan iman dan amal soleh. Begitu kita mengawal taubat. Maka kawallah taubat itu dengan menuntut ilmu. Ya, berusaha untuk mengeluarkan bekas-bekas dosa lama. Makanya ketika seorang tukang jagal dia bertaubat, dia bertanya kepada seorang alim ya, itu kisahnya seperti itu. Ya dia sudah membunuh 100 jiwa. Dia ingin bertaubat. Alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Taubat. Gak boleh ragu. Taubat itu terima atau tidak ya, berbahaya itu. Kita bisa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tukang jagal ini pun bertaubat. Sekarang dia jadi mantan tukang jagal.
Lalu apa ilmu yang diberikan oleh alim ini kepada si tukang jagal yang jadi mantan sekarang ya. Mantan tukang jagal. Dia berkata kepada si mantan tukang jagal ini, ya, sungguh kamu tinggal di negeri yang buruk. Tinggalkanlah negeri itu, pergilah ke negeri fulan. Di sana ada orang yang menyembah Allah, sembahlah Allah bersamanya. Ya. Si alim ini mengisyaratkan satu hal, yaitu sebab orang ini jatuh dalam dosa, yaitu lingkungan. Dia tinggal di lingkungan yang buruk, yang mengajaknya, menyeretnya ya kepada dosa itu. Ya. Nah, dan ini dosa masih menyisakan bekas. Kalau dia tetap di situ, suatu waktu bisa muncul kembali. Ya, mungkin dia akan bunuh yang ke-101 kalau dia tetap di situ. Ya. Ya, kalau dia tetap di situ mungkin ada korban yang ke-101 mungkin beberapa waktu kemudian ya. Karena bekas dosa masih ada walaupun dosa di sisi Allah dihapus. Ya. Tapi hati-hati, setan tidak putus asa. Ya, nah demikian. Dia tidak putus asa walaupun hamba itu sudah taubat. Nah, itu rahasianya kenapa orang yang taubat kadang-kadang balik lagi dia. Nah, karena dia tidak waspada bahwa efek dosa, akibat dosa, dampak dari dosa itu tetap berlaku, tetap ada, tidak mudah hilang itu. Kita kaitkan dengan cara kerja otak manusia ya. Otak manusia itu bekerja mengikuti pattern yang dibiasakan oleh pemilik otak itu. Pattern itu pola. Kalau pola itu masih ada, itu ada kemungkinan dia akan kembali kepada dosa itu. Dan untuk menghapus pattern itu dan mengganti dengan pattern yang lain, pola yang lain itu bukan pekerjaan yang mudah. Maka caranya bagaimana? Amal itu yang paling bagus apa? Dawam, terus-menerus. Karena itu akan membuat pola dalam otak. Sehingga satu amal itu mudah kita lakukan. Nggak berat. Ya, nah demikian. Tapi kalau belum terbentuk pola itu, bisa saja ya kita katakan kalah dengan pola yang sudah ada sebelumnya yang lebih kuat. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Maka alim itu mengatakan segera kamu pindah. Itu solusinya. Itu ilmu luar biasa. Walaupun cuma satu ilmu, tapi itu yang penting dan perlu dia lakukan saat itu. Nah demikian. Dan akhirnya dia berhijrah, dia tinggalkan negeri itu, ya qadarullah dia mati di tengah jalan ya. Nah demikian. Dan keberuntungannya dia ditentukan dengan jarak dari tempat yang dia tinggalkan dengan tempat yang dia tuju. Nah demikian. Itu satu sekilas ya cerita tentang orang yang bertaubat ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah ini kita bincang-bincang sedikit tentang orang yang bertaubat dari kelompok bid'ah. Kita banyak cerita-cerita tentang hal yang seperti itu, dan kalau dia tidak waspada dia bisa kembali. Dia perlu kesungguhan ya. Banyak ya teman-teman yang dulunya dari kelompok-kelompok seperti itu kemudian hijrah ke salaf, tapi dia tidak sungguh-sungguh. Ya, dia lalai, mungkin dia tidak ada orang yang membimbingnya di dalam taubatnya itu. Dan hijrah akhirnya dia kembali atau masih menyisakan pemikiran-pemikiran lama itu masih tersisa. Sehingga itu mempengaruhinya, tindakannya, dan akhirnya di dalam sunnah sendiri dia masih berpikir bid'ah. Masih ada pemikiran-pemikiran bid'ah perilaku-perilaku bid'ah yang terus dibawanya ya, di dalam sunnah. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Ya, taib, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.